Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Renungan kita pada saat ini, Jumat 21 Oktober 2022 dengan judul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayatnya terdapat dalam Markus 2 ayat 17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang. Tetapi selama waktu ini, ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasihnya, ada kerinduan untuk bekerja bagi dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang, atau yang bernasib malang harus dihargai, bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri, oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa, dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita, keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Allah mengambil seorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan diri kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita diingatkan di dalam renungan pada saat ini bahwa Kristus datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Dia katakan bahwa aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Tentunya di dalam hal ini kita menyadari bahwa kitalah salah satu di antaranya, dan kita mendapat kesempatan dijamah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Pada saat kita menyadari dan melihat bagaimana kasih-Nya yang luar biasa untuk keselamatan saudara dan saya, maka Dia rindukan jiwa kita, diri kita, untuk tetap mencari Dia dengan mempelajari firman-Nya, dengan mendalaminya setiap hari, dan kita akan dibekali sehingga kita diteguhkan dalam menghadapi akan tantangan-tantangan, dan kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja baginya. Saudaraku, dalam hal inilah maka pikiran, tabiat, karakter kita akan disempurnakan untuk menjadi orang-orang Kristen yang sama seperti Kristus, dan itu melayakkan kita untuk menjadi pewaris kerajaan-Nya. Semoga ini akan menjadi motivasi bagi kita di sepanjang hari. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini untuk kami dapat menikmati kembali kasih Tuhan, dan juga menjadi pengharapan bagi kami ya Bapa, bahwa Engkau ada senantiasa bagi kami. Terima kasih oleh karena panggilan menjadi bagian kami lewat renungan ini, bahwa Engkau datang untuk menjangkau kami, orang-orang yang berdosa, dan menjadikan kami untuk dapat kembali kepada rupa Allah yang pada saat kami diciptakan sempurna ya Bapa. Dan biarlah kami terima ini Tuhan, dan pakailah kami untuk dapat menjadi pancaran kasih, terang, dan juga ya Bapa, untuk membawa kabar keselamatan ke setiap orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan, terpujilah Engkau, bila mana pada hari ini umat-umat-Mu dimanapun berada, baik di perkotaan, di pedesaan, dalam berbagai aspek pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu, baik yang berkebun, baik yang ada berdagang, demikian juga di kantoran, dan juga lain-lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan. Ya Tuhan, biarlah juga orang-orang muda di akhir zaman sekarang ini mendapatkan tuntunan roh-Mu ya Bapa. Oleh karena kecanggihan modernisasi menjadi satu tantangan yang luar biasa yang dapat membuat mereka semakin jauh daripada-Mu. Tetapi biarlah semua itu juga dapat dipakai mereka untuk menjadi alat-alat bagi-Mu. Mereka akan menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Ya Tuhan, memberkati juga para orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu ada dalam iman mereka, pengharapan, dan kesehatan yang Tuhan akan selalu bertambahkan. Dan kami sangat berharap ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan sekarang ini, kami berharap kehadiran Tuhan dalam hidup rumah tangga akan membawa kedamaian, sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, serta mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.